Pernahkah kamu merasa satu tempat menyimpan seluruh rahasiamu? Stephanie merasakannya di sudut kafe itu. Hai semuanya, kembali lagi di channelku. Hari ini kita akan menyelami kisah Stephanie dan sudut kafe langganannya. Bukan sekedar tempat minum kopi, sudut itu adalah panggung bagi kisah hidupnya yang penuh liku. Stephanie, seorang penulis muda, selalu memilih tempat yang sama setiap kali mengunjungi kafe itu. Bukan karena pemandangannya yang indah atau kursinya yang empuk, tapi karena aura yang terpancar dari sudut itu. Aura ketenangan, inspirasi, dan penerimaan. Di sana, ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa pretensi. Di sana, ia bisa menuangkan segala yang terpendam dalam hatinya ke dalam tulisan. Sudut kafe itu adalah saksi bisu dari tawa, air mata, harapan, dan kekecewaan Stephanie. Ia merasa ada koneksi yang tak terlihat dengan tempat itu, seolah sudut itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Kita akan menjelajahi bagaimana tempat sederhana ini menjadi begitu penting dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana ia menemukan kekuatan dalam kesendiriannya, dan bagaimana ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri di tengah hiruk-pikuk dunia. Siap untuk menyelami kisah ini? Yuk simak terus! Setiap kali Stephanie duduk di sudut kafe itu, ia merasa seperti memasuki dimensi lain. Dunia di luar jendela kafe, dengan segala kesibukan dan kebisingannya seolah menghilang. Hanya ada dirinya, secangkir kopi hangat, dan lembaran-lembaran kertas putih yang menantinya untuk diisi dengan kata-kata. Ia mulai menulis tentang masa kecilnya yang penuh warna, tentang impian-impiannya yang membubung tinggi, dan tentang kekecewaan-kekecewaan yang membuatnya belajar untuk bangkit kembali. Ia menulis tentang cinta, tentang kehilangan, tentang persahabatan, dan tentang keluarga. Setiap kata yang ia tulis adalah bagian dari dirinya, bagian dari kisah hidupnya yang unik dan berharga. Ia tidak takut untuk jujur, untuk mengungkapkan segala emosi yang ia rasakan. Karena di sudut kafe itu, ia merasa aman, ia merasa diterima. Ia tahu bahwa tidak ada yang menghakimi dirinya di sana. Hanya ada keheningan yang mendukungnya untuk terus berkarya. Ia menulis bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menulis untuk menyembuhkan luka-lukanya, untuk merayakan kebahagiaannya, dan untuk memahami dirinya sendiri lebih dalam. Kopi hitam menjadi teman setianya. Aroma pahitnya membangkitkan semangatnya, rasa panasnya menghangatkan jiwanya. Setiap tegukan adalah inspirasi baru. Setiap ampas kopi adalah kenangan yang tertinggal. Ia memperhatikan setiap detail di sudut kafe itu. Cahaya matahari yang menembus jendela, debu yang menari-nari di udara, suara dentingan cangkir kopi, dan bisikan-bisikan percakapan orang lain. Semua itu menjadi bagian dari inspirasinya. Ia mengamati orang-orang yang datang dan pergi, menebak-nebak kisah hidup mereka, dan membayangkan bagaimana mereka menghadapi tantangan hidup mereka sendiri. Ia belajar bahwa setiap orang memiliki cerita mereka masing-masing, bahwa setiap orang berjuang dengan cara mereka sendiri, dan itu membuatnya merasa tidak sendirian. Ia merasa terhubung dengan semua orang di dunia ini, meskipun ia hanya duduk seorang diri di sudut kafe itu. Ia belajar untuk menghargai setiap momen, setiap pertemuan, dan setiap kesempatan yang diberikan kepadanya, karena ia tahu bahwa hidup ini singkat, dan setiap detiknya berharga. Terkadang, Stephanie merasa kesulitan untuk menulis. Kata-kata seolah menghilang dari benaknya, dan ia merasa buntu. Tapi ia tidak menyerah. Ia hanya menutup matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan membiarkan pikirannya mengembara. Ia membayangkan dirinya berjalan-jalan di taman yang indah, mendengarkan suara burung berkicau, dan merasakan angin sepoi-sepoi di wajahnya. Ia membayangkan dirinya berada di pantai yang tenang, melihat ombak bergulung-gulung, dan merasakan pasir lembut di kakinya. Ia membayangkan dirinya berada di puncak gunung yang tinggi, melihat pemandangan yang menakjubkan, dan merasakan kebebasan yang tak terbatas. Dan kemudian, kata-kata mulai mengalir kembali. Ia menulis tentang keindahan alam, tentang kedamaian hati, dan tentang harapan yang selalu ada. Ia menulis tentang kekuatan manusia untuk mengatasi segala rintangan,
tentang pentingnya untuk tetap positif dan tentang cinta yang selalu menyembuhkan. Ia menulis tentang semua hal yang membuatnya bahagia, tentang semua hal yang membuatnya bersyukur. Stefani juga menggunakan sudut kafe itu untuk merenungkan masa lalunya. Ia mengingat kembali semua kesalahan yang pernah ia lakukan, semua keputusan yang pernah ia sesali. Ia tidak menyalahkan dirinya sendiri, tapi ia belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Ia menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk tumbuh. Ia memaafkan dirinya sendiri atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan, dan ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ia juga memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya, orang-orang yang pernah mengecewakannya. Ia menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan merugikan dirinya sendiri, bahwa memaafkan adalah cara untuk membebaskan diri dari beban masa lalu. Ia belajar untuk menerima masa lalunya apa adanya, dengan segala kebaikan dan keburukannya. Karena ia tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa diukir. Ia fokus pada masa depan, ia bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bijaksana, dan orang yang lebih bahagia. Sudut kafe itu bukan hanya tempat untuk menulis, tapi juga tempat untuk bertemu dengan teman-temannya. Terkadang teman-temannya datang untuk menemaninya minum kopi, untuk berbagi cerita, dan untuk memberikan dukungan. Stefani sangat menghargai persahabatan mereka. Ia tahu bahwa teman-temannya selalu ada untuknya, dalam suka maupun duka. Mereka adalah keluarga yang ia pilih sendiri. Mereka adalah orang-orang yang membuatnya merasa dicintai dan diterima apa adanya. Mereka adalah orang-orang yang membuatnya tertawa, membuatnya tersenyum, dan membuatnya merasa bahagia. Ia belajar untuk menghargai setiap momen yang ia habiskan bersama mereka, untuk mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian, dan untuk memberikan dukungan ketika mereka membutuhkannya. Ia tahu bahwa persahabatan adalah salah satu hal yang paling berharga dalam hidupnya, dan ia akan selalu menjaganya dengan baik. Selain teman-temannya, Stefani juga bertemu dengan orang-orang baru di kafe itu. Ia bertemu dengan seorang pelukis yang menginspirasinya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia bertemu dengan seorang musisi yang menginspirasinya untuk mengejar mimpinya. Ia bertemu dengan seorang penulis yang menginspirasinya untuk terus berkarya. Ia belajar bahwa setiap orang yang ia temui memiliki sesuatu untuk diajarkan kepadanya, bahwa setiap pertemuan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ia belajar untuk membuka diri kepada orang lain, untuk mendengarkan cerita mereka dengan penuh empati, dan untuk berbagi cerita dengan mereka. Ia menyadari bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang memiliki kisah hidup yang menarik, dan orang-orang yang dapat menginspirasinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Di sudut kafe itu, Stefani menemukan jati dirinya. Ia menemukan siapa dirinya sebenarnya, apa yang ia inginkan dalam hidup, dan apa yang ingin ia capai. Ia menemukan bahwa ia adalah seorang penulis, seorang pemimpi, seorang pencinta, dan seorang pejuang. Ia menemukan bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan, bahwa ia memiliki kemampuan untuk menciptakan kebahagiaannya sendiri, dan bahwa ia memiliki potensi untuk mengubah dunia. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia belajar untuk menerima dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri, dan untuk mempercayai dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak sempurna, tapi ia tahu bahwa ia cukup. Ia tahu bahwa ia pantas untuk dicintai, pantas untuk bahagia, dan pantas untuk sukses. Stefani menyadari bahwa sudut kafe itu adalah tempat yang istimewa baginya. Tempat itu bukan hanya tempat untuk menulis, tapi juga tempat untuk merenung, untuk bertemu dengan teman-teman, dan untuk menemukan jati dirinya. Tempat itu adalah tempat yang membantunya untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi orang yang lebih baik. Ia bersyukur atas keberadaan sudut kafe itu dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ia akan selalu kembali ke sana untuk mencari inspirasi, untuk mencari ketenangan, dan untuk mencari dirinya sendiri.
Ia tahu bahwa sudut kafe itu akan selalu menjadi bagian dari kisah hidupnya, bagian dari dirinya. Dan akhirnya Stefani menyelesaikan kisah hidupnya di sudut kafe itu. Ia menulis tentang semua pengalaman yang pernah ia alami, semua pelajaran yang pernah ia pelajari, dan semua impian yang ingin ia capai. Ia menulis tentang cinta, tentang kehilangan, tentang persahabatan, tentang keluarga, dan tentang dirinya sendiri. Ia menulis dengan jujur, dengan tulus, dan dengan penuh semangat. Ia menulis dengan hati, dengan jiwa, dan dengan seluruh dirinya. Dan ketika ia selesai menulis, ia merasa lega, ia merasa puas, dan ia merasa bahagia. Ia tahu bahwa ia telah menciptakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang akan selalu ia kenang, dan sesuatu yang akan selalu menginspirasinya. Ia menutup bukunya, menghirup aroma kopi terakhirnya, dan tersenyum. Ia siap untuk menghadapi masa depan dengan segala tantangan dan kesempatan yang ada. Gimana guys, terinspirasi dengan kisah Stefani? Semoga kalian juga punya tempat khusus yang bisa jadi saksi bisu dan sumber inspirasi dalam hidup kalian ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau kalian punya pengalaman yang sama, subscribe ke channelku untuk video-video inspiratif lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!